Kita mulai aja. Ini satu segmen aja pada minggu ini kan modul 2 ya. Kemarin kita sudah bahas segmen 1, 2, 3. Kemudian hari ini segmen keempat dan kelima adalah tugas ya, limanya ya. Nanti kita bahas juga sama-sama. Mungkin nanti kita bahas Pak Darman, Pak Andri, Pak Asep ya. Iya, baik Pak, terima kasih. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pengertian ya. Pengertian dulu nih kita, karena penting pengertian-pengertian seperti ini. Jadi ada istilah ya, terminologi ya, ini jadi vocabulary nanti Anda sehari-hari ke depan gitu ya. Nah, dalam ini terkait dengan istilah posisi horizontal dan vertikal itu apa sih pengertiannya ya? Saya nggak mau berdefinisi, nanti takut mempersempit apa ya, terlalu, saya tuh lebih dalam hal ini bisa lebih bebas gitu ya memahami. Yang penting memahami dulu, malah masalah mendefinisikan nanti tergantung kasusnya sih. Kalau kita berbicara definisi, jadi nanti bisa macam-macam definisi ya, jadi ribet juga gitu. Jangan terpaku ke satu definisi. Yang Anda penting dulu paham dulu lah. Kalau definisi nanti tergantung kasus-kasus yang Anda hadapi di yang lebih spesifik gitu ya. Susah untuk didefinisikan secara umum. Oke. Posisi objek di dalam ruang ya, titik objek ya, apalah sebuah benda itu ya, di dalam ruang kebumian biasanya dinyatakan secara 3 dimensi ya. Nah, untuk menyatakan posisi dalam sistem koordinat yang 3 dimensi, ini sistem koordinat juga macam-macam ya. 3 dimensi semua, tapi yang Anda harus paham 3 dimensi dalam sistem apa, dalam sistem yang seperti Kartesia kah? Kartesia juga macam-macam juga kan ya. Jadi harus paham di sini. Nah, tujuannya apa? Kalau posisi supaya lebih bisa dipersepsikan oleh manusia gitu. Lebih mudah interpretasi, dipahami gitu ya. Jadi ada kadang-kadang macam-macam sih alasan orang misalnya menggunakan saya mau pakai sistem proyeksi sistem koordinat tertentu begitu ya. Misalnya untuk lebih mudah dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang lain. Ada juga yang saya lebih mudah melakukan perhitungan-perhitungan dan lain sebagainya. Atau bisa juga sistem koordinat ini dipakai untuk bisa lebih mudah untuk menjelaskan fenomena dinamika satelit di dalam orbitnya misalnya ya. Fenomena untuk misalnya untuk bernavigasi dengan pilot pesawat terbang. Senangnya di sistem yang menurut mereka itu bisa nyaman, bisa kan pesawat terbang itu cepat begitu ya. Nah, supaya lebih nyaman bisa mengartikan dia posisi di mana segala macam dalam ketinggian berapa. Nah, itu sistem koordinatnya bisa dipakai di masing-masing gitu ya. Tergantung nanti usernya, penggunanya juga gitu ya. Jadi pada umumnya ya, untuk mudah dipersepsikan, ini dalam kasus untuk supaya posisi itu bisa lebih dipahami gitu ya, itu dibagi dua. Ada dalam 3 dimensi itu dibagi 2 komponen, ada komponen horizontal dan komponen vertikal. Pak, saya boleh nggak yang 3 dimensi, yang ada nggak yang bertanya, mungkin ada yang bisa dibagi komponen horizontal vertikal? Ada gitu ya. Tidak semua bisa dinyatakan sebagai, atau posisi 3 dimensi itu dibagi dalam sistem koordinat horizontal, vertikal. Tidak semua seperti itu juga gitu ya. Tergantung. Jadi komponen horizontal biasanya dinyatakan dalam 2 dimensi, sedangkan komponen vertikal 1 dimensi. Jadi vertikalnya aja itu tingginya berapa. Kalau nggak ada posisi horizontal ya pokoknya tingginya 100 meter tapi entah ada di mana gitu ya. Nah, kalau yang
2 dimensi, posisinya di situ. Tingginya berapa nggak tahu. Nah, itu ya. Jadi kalau dikombinasikan 2 dimensi dan 3 dimensi bisa menjelaskan secara lebih baik bagaimana kita bisa menyatakan posisi di dalam ruang. Dan mungkin kalau memang bendanya bergerak ya, misalnya satelit ya, kecepatan satelit itu kan bergerak pada kecepatan tertentu. Kalau benda bergerak biasanya dinyatakan tidak dengan 3 dimensi. Ya, kita 3 dimensi ini dalam asumsi bahwa benda itu diam, tidak bergerak ya. Kalau bergerak itu umumnya dinyatakan ada 6, tidak di 3 dimensi, tapi 6 dimensi. Jadi ada X, Y, Z, ada perubahan posisi dalam arah X, perubahan posisi dalam arah Y, perubahan posisi dalam arah Z. Nah, jadi kita di sini batasi ya, yang dimaksud posisi koordinat itu untuk objek-objek dalam ruang kebumian yang tidak bergerak atau diam terhadap bumi, ya, tidak bergerak. Nah, kemudian posisi vertikal itu merepresentasikan tinggi. Kalau memang biasanya acuannya itu kan kalau berbicara ke ruangan itu ada di mana? Oh, ada di atas permukaan laut. Orang persepsinya seperti itu gitu ya. Di atas topografi, di atas muka laut. Nah, kalau di bawah muka laut itu kita istilahnya kan kalau secara umum mau di atas di bawah permukaan laut kan dua-duanya juga tinggi, tapi tidak dinyatakan dengan kalau kita berbicara istilah gitu ya, yang di atas permukaan laut itu tinggi, kalau di bawah permukaan laut itu kedalaman. Padahal dua-duanya juga sama tinggi ya, positif negatif. Kalau di matematika kan begitu ya. Kalau positif kita bisa sepakat lah, itu tinggi di atas muka laut. Tapi kalau di bawah muka laut negatif boleh, tapi itu jarang di dalam dunia praktisnya dalam keseharian kita nggak mengatakan kedalaman itu ketinggian yang negatif gitu ya. Kita biasanya, tapi sebetulnya nggak ada masalah, ini masalah bahasa saja sebetulnya. Tapi supaya kita bisa berkomunikasi ya, pengertian tinggi itu lebih ke arah positif di atas permukaan laut. Kalau kita menyatakan tinggi di permukaan bumi ya. Kalau negatif itu di kedalaman tertentu, baik itu di darat ya kan kedalaman, bukan ketinggian gitu ya, tapi kedalaman. Baik di darat maupun di laut, pokoknya di bawah MSL, yaitu MSL kan biasanya diajukan sebagai dipakai ya, biasanya dipakai sebagai acuan untuk menyatakan tinggi nol di mana kan begitu ya, sebagai acuan. Nah, baik itu bidang horizontal ya. Nah, itu juga pengertian bidang horizontal juga bisa diartikan macam-macam. Nanti akan kita lihat. Jadi ini acuan untuk menentukan posisi horizontal maupun vertikal adalah bidang horizontal. Yang dimaksud bidang horizontal di sini apa? Ya. Untuk mempersepsikan tadi itu ya, acuannya nolnya, kalau tinggi itu nol, nolnya di mana, kemudian kalau kita berbicara sistem koordinat kartesia 3 dimensi yang minggu lalu kita bahas itu yang lokal gitu ya, sumbu X dan sumbu Y-nya itu sebagai bidang horizontal, horizontalnya yang seperti apa, atau ada horizontal yang lain? Ada ya, ini contohnya. Aduh, ininya nih lupa, belum dihapus, biarin aja. Ada namanya nih sebentar, ada pointernya 2 jadinya.
Dan saya ganti warna dulu, gimana ganti warna? Biru ya? Kok nggak ganti warna? Nggak apa-apa, Pak. Yang satuan nggak bergerak, Pak. Oh ya, satunya nggak bergerak ya, udah diam ya. Oke. Nah, supaya tidak terjebak kalau bidang horizontal pengertian datar nggak? Nah, ini kita coba artikan ya. Tapi dari bahasa yang sederhana, bidang horizontal dapat diartikan sebagai bidang yang tegak lurus arah vertikal. Arah vertikal juga macam-macam gitu ya. Nah, arah vertikal yang kita rasakan. Kalau saya menjatuhkan benda dari atas ke bawah, nah itu arah vertikal tuh. Tapi arah vertikal apa? Arah vertikal gaya berat. Graviti yang menyebabkan arahnya ke situ. Nanti kalau kita sudah bicara alat, ada unting-unting gitu ya. Nah, arah unting-unting samalah arah gaya berat. Tapi kita belum bicara ke situ. Arah vertikal, arah gaya berat. Nah, arah gaya berat itu tegak. Tadi kan di atas dikatakan tegak lurus terhadap sebuah bidang horizontal kalau gitu ya. Nah, arah gaya berat di setiap tempat itu, ini arah gaya berat itu kan natural, alamiah. Ya, ada. Kalau dipetakan atau kalau kita lihat, arah vertikal di setiap tempat itu begini. Arahnya bisa beda-beda. Jadi ada tegak lurus terhadap suatu permukaan, satu bidang. Bidang apa? Bidang ekuipotensial. Bidang di mana di setiap titik di permukaannya mempunyai nilai potensial gaya berat bumi yang sama. Itu dulu lah ya. Kalau air saya taruh di situ, air tidak akan mengalir. Walaupun di sini bentuknya melengkung-lengkung begini ya, tapi ini juga dikatakan sebagai bidang horizontal. Nah, jadi pernyataan di atas ini bisa banyak arti ya. Konteks kita bicara nanti konteks yang mana. Ini harus clear, harus jelas. Nah, kemudian arah vertikal yang tegak lurus terhadap bola, elipsoid ya. Itu arah vertikal nih. Nah, kalau bola mungkin atau elipsoid kan kayak gini akan nanti kalau bola ini arah vertikalnya nanti akan mengarah konvergen di satu titik yaitu pusat bola kalau bola ya. Tapi kalau elipsoid enggak. Jadi kalau bola akan mengarah ke satu titik konvergen di satu titik yaitu pusat bola kalau bola. Itu juga permukaan bola di sini dikatakan sebagai bidang horizontal. Yang paling sederhana tentu bidang datar ya. Nah, kalau bidang datar ini ya bidang kali ini kan ini ekuipotensial, ini bola atau elipsoid, ini bidang datar. Nah, dalam hal bidang datar, arah vertikalnya sejajar. Tegak lurus terhadap bidang yang disebut horizontal yang artinya bisa macam-macam tadi, gitu kan? Nah, konteks yang mungkin di dalam mata kuliah ini di penentuan posisi 1 yang dimaksud bidang datar adalah yang gambar yang paling kanan ya Pak Asep, Pak Darman ya. Kita berbicara di sini kan? Iya betul Pak. Tidak bicara nanti kalau di geodesi geometrik, nah itu yang kedua pertama gitu ya. Ya. Betul, Pak. Ya. Yang datar yang mudah-mudah. Yang mudah-mudah dulu lah. Tapi kan prinsipnya sama gitu ya. Tapi Betul. kita harus mengerti konteks. Ini kita ngomong di mana nih? Itu penting ya bagi mahasiswa sekalian. Kita ngomong konteksnya apa. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi tadi penjelasan lebih rinci dari yang pernyataan tadi. Nah, seperti ini nih, ya. Ini kalau bidang datar yang akan kita bahas selama 1 semester ini, kita menggunakan bidang datar seperti ini. Jadi misalnya ada sebuah titik Q di dalam ruang, saya referensinya bidang datarnya ini,
maka koordinat titik Q dinyatakan dalam sistem koordinat kartesia 3 dimensi XQ ya, XQ, YQ, dan ZQ. Nah, posisi horizontal yang mana? Yaitu bidang datarnya horizontal ini. Kita perhatikan di sini didefinisikan X dan Y terletak pada bidang horizontal. Z-nya sebagai vertikal. Jadi koordinat horizontal posisi titik Q, XQ, YQ. Posisi vertikal ZQ. Nah ini juga kan harus diperhatikan nih 0,0-nya ada di mana, bukan di pusat massa bumi di sini kan artinya. Beda lagi konteksnya kalau kita berbicara pusat massa bumi. Nah seperti yang gambar di bawah ini kan ada 3 salib subuh nih X, Y, Z. Ya. Nah, ada satu lagi. Ya ini yang umum juga digunakan ya. Sistem koordinat geodetik, posisi titik Q. Lintang, bujur, dan tinggi geodetik ya. Lintang ini V, lambda yang biasa notasinya kan V, lambda, dan H. Tinggi di atas permukaan elipsoid. Kalau ini elipsoid atau bola. Kalau bola tinggi di atas permukaan bola. Begitu ya. Nah, apa yang dimaksud posisi horizontal? Nah, di sini adalah posisinya, argumen posisinya dinyatakan dalam lintang dan bujur. Sementara posisi vertikalnya dinyatakan dengan tinggi ya, HQ. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Atau ada tambahan dari Pak Asep dan Pak Darman? Terima kasih Pak Piping. Tadi yang tentang posisi vertikal untuk kedalaman itu ya. Contohnya untuk pemetaan batimetri. Ya. Nanti akan ada ya. Kita akan sedikit ulas juga. Bukan MSL tapi cat datum gitu. Ada cat datum, ada MSL begitu ya. Nanti akan kita bicarakan juga referensi itu apa aja gitu ya. Betul, terima kasih. Ada elipsoid juga kan. Kita bisa gunakan itu. Ada geoid ya, nanti akan kita bicarakan itu. Asep ada tambahan? Belum Pak Piping. Paling mungkin itu memang tadi yang namanya vertikal itu kadang-kadang dalam aplikasinya berbeda ya. Kadang-kadang mungkin adik-adik suka melihat ya, vertikal pakai apa misalnya? Pakai unting-unting tuh kalau suka lihat orang bikin bangunan segala macam. Nah itu berarti vertikal terhadap apa tuh? Itu secara fisik mungkin seperti itu bayangannya. Nah memang kalau vertikal terhadap pusat massa bumi, nah itu sulit, nanti itu harus kuliah yang lebih itu. Tapi kalau secara fisik biasanya ada nanti melihat orang bikin bangunan itu kan tegak gitu kan. Itu definisi tegak mereka apa? Itu pakai unting-unting. Nah itu berarti tegak terhadap apa? Nah itu secara fisik bisa dilihat seperti itu. Terhadap arah gaya berat ya Pak. Arah gaya berat itu ya. Itu salah satunya. Terima kasih Pak. Nah, sami-sami terima kasih. Nah, mungkin ada satu pertanyaan nih. Nah, kalau X, Y, Z yang seperti itu, yang dalam sistem koordinat kartesia 3 dimensi yang geosentrik, di mana titik 0,0 sistem koordinat itu ditempatkan di pusat massa bumi, kemudian X, Y, Z-nya seperti itu. Nah, bagaimana kita menyatakan posisi horizontalnya seperti apa, vertikalnya seperti apa? Ada yang bisa jawab nggak? Saya Tiara Fani. Nah, bisa jawab nggak? Mana kalau sistem koordinatnya seperti ini, bisa nggak horizontal vertikal? Ada? Bisa, tapi kok susah nggak sih kalau dari inti bumi? Gimana tuh? Yang lain? Farhan Pratama? Sepertinya bisa, Pak.
Gimana soal caranya? Soal tadi di di slide sebelumnya itu ada kayak untuk nentuin posisi titik Q itu ada posisi horizontal sama vertikal ya. Mungkin Ya. gitu. Tapi kalau menempatkan X, Y, Z-nya itu seperti ini bisa nggak? Atau yang mana yang horizontal, mana vertikal? Oh, kalau itu saya belum paham, Pak. Pakai logika Anda aja. Coba. Ini bukan hafalan, ini pemahaman gitu ya. Bisa nggak? Kurang paham sih, Pak, kalau gitu. Siapa yang bisa bantu untuk menjawab? Tidak bisa. Tidak bisa, kenapa? Siapa nih yang bicara? Siapa tadi yang mengatakan tidak bisa? Oh, Pak Piping saya, Pak. Pak Andre, kirain mahasiswa. Nah, ya karena udah dijawab oleh dosen ya, jadi pasti benar gitu ya. Tidak bisa di dalam hal ini. Soalnya sepi, Bang. Ya gimana coba? Horizontalnya mana? Tadi kan kalau di gambar sebelumnya kan bidang horizontalnya kalau di sini ya bidang XY kan ini nih ya XY. Ini bidang datar. Siapa kalau di sini apa? XY berarti bidang ekuator. Bidang ekuator apa horizontal? Enggak kan? Jadi ada bisa juga XYZ ini dinyatakan yang paling sederhana ya XYZ itu menyatakan posisi titik di dalam ruang kebumian ya. Tapi masalahnya sulit untuk dipersepsikan oleh pengguna gitu ya. Orang termasuk saya juga kalau koordinatnya X-nya sekian, Y-nya sekian, Z-nya sekian. Kalau sistem koordinat seperti ini bingung saya. Di mana ya itu kira-kira? Tapi bisa, tapi kita perlu effort gitu ya. Perlu usaha lah untuk bisa menafsirkan lokasinya kira-kira ada di mana. Agak susah. Apalagi kalau ada negatif segala macam gitu, ini di mana nih dalam ruang bumi gitu ya. Tapi ini digunakan penting juga untuk kalau dalam praktikalnya gitu ya. Kalau kita dalam penentuan posisi dengan GPS atau dengan terestrial dengan menggunakan vektor itu lebih mudah. Bahasa matematiknya lebih sederhana. Nanti hasilnya dikonversi dari X, Y, Z supaya bisa dipahami, bisa dikomunikasikan, itu dikonversi dari X, Y, Z seperti ini yang geosetrik, dikonversi entah itu menjadi dalam sistem koordinat geodetik, ya, atau nanti berbicara dalam sistem proyeksi peta. Nah, itu kira-kira begitu. Ya, jadi bukan semuanya ada gunanya. Itu tergantung pilihan kita memanfaatkan sistem koordinat itu untuk apa. Ya, yang nyaman yang mana, gitu kan? Yang memudahkan yang mana? Itu tujuannya salah satunya ya. Oke, mungkin Pak Asep materi untuk sampai segmen keempat sudah selesai untuk minggu ini karena kan tiap minggu kebetulan untuk minggu ini ada 5 segmen, tapi segmen kelima adalah kita nanti diskusi yang berikutnya ada diskusi tentang apa yang tugas ya. Baik, kita langsung aja masuk ke tugas. Sebentar Pak Piping, Ya. saya tambahkan. Oh, ada tambahan dulu, silakan Pak Darman, silakan. Ya, nih di pertanyaan bagian terakhir ini, tadi Pak Piping sudah menjelaskan harus dipahami dulu. Ya. Jadi kalau kaitannya dengan posisi vertikal, itu pasti acuannya garis yang tegak lurus bidang datar atau garis yang tegak lurus dengan permukaan bola atau bumi. Jadi kalau kita perhatikan, ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya masing-masing tegak lurus dengan permukaan bumi. Tapi untuk titik yang lainnya itu tidak. Nah, berkaitan dengan itu, jadi jangan mengatakan atau menyatakan bahwa X sebagai absis,
Y sebagai ordinat, Z-nya sebagai tinggi. Itu sering kita selalu sering dengar ya, baik itu di mahasiswa waktu presentasi atau di dunia nyata masih aja ada yang begitu. Jadi satu kesatuan. Kesatuan kacau jadinya kan. Ya, makasih Pak Pepe. Ya, terima kasih juga Pak Darman ya untuk menekankan kepada Anda sekalian, kepada mahasiswa dalam membahasakan juga ya, karena ini Ya, juga betul. penting untuk berkomunikasi supaya orang nggak bingung gitu ya. Itu ya, karena nanti tuntutan dari atau kompetensi yang diperlukan oleh seorang sarjana geodesi adalah kemampuan untuk juga berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Nah, kalau berkomunikasinya repot, waduh, orang pada bingung kan, kasihan lah ya. Kita harus kasihan kepada orang yang kita hadapi. Mungkin itu ya, Pak. Ya, makasih Pak Pepe. Oke. Sami. Ada udah jelas nih, ada mahasiswa diam aja atau Ya, pada diam atau pada bingung. Ada yang tanyakan nggak? Kalau kita relax begini kan mereka juga cepat nangkap tuh Pak Pepe, Pak Asep. Semoga ya supaya nanti di materi kelas selanjutnya Anda bisa memposisikan atau memfokuskan masalah koordinat itu dalam sistem apa segala macam. Kita tuh konteks bicaranya apa gitu ya. Jadi nggak mikir kemana-mana jadi bingung sendiri gitu ya. Itu pentingnya memahami terlebih dahulu masalah terminologi lah gitu ya. Konsisten lah gitu Pak. Konsisten, betul. Nanti dari sini kan kita menuliskan memformulasikan dalam bahasa matematik segala macam kan harus konsisten juga dengan istilahnya, dengan terminologinya. Betul. Oke. Ya, silakan kalau masih ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke tugas. Betul. Hadik, silakan yang angkat tangan. Oh, yang ada resen. Katanya ada yang iya, ada yang. Oh, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Muhammad Usman Al-Sadik 151200049. Ya. Pak, berarti bidang horizontal itu selalu ada pada permukaan, Pak ya? Bukan permukaan. Jadi permukaannya bisa di mana aja sih, ya? Yang dimaksud permukaan itu any permukaan. Nanti kita permukaannya bisa di atas permukaan bumi, di permukaan bumi, di bawah permukaan bumi. Itu masalahnya nanti kesepakatan untuk menyatakan acuan itu kita nanti yang mana. Nah, gitu. Ya tentu dengan pertimbangan supaya lebih mudah dipahami segala macam begitu ya. Diambil yang yang kalau misalnya di dunia nyata gitu ya, yang bisa kita kelihatan kan, misalnya Anda pasti pernah naik kereta api lah ya. Di stasiun kereta itu selalu ada tulisan tuh ketinggiannya berapa. Misalnya di stasiun Bandung kan 700 sekian gitu ya. 600 atau 700-an Pak Asep, Pak Darman, saya lupa. 700-an, Pak. 700-an kan? Nah, nolnya tuh di mana? Itu sejak zaman Belanda itu dibuat, berarti itu nolnya itu mengacu ke permukaan laut rata-rata. Kemungkinan besarnya ya Pak Darman ya? Ya, betul. MSL. Supaya orang persepsinya itu berarti kita tinggi ya di atas permukaan laut, itu kan mudah dipahami. Tapi kalau dinyatakan terhadap elipsoid, bingung orang, kecuali kita yang orang geodesi ngerti kalau orang geodesi. Tapi kalau orang awam bingung ngertiinnya. Termasuk geoid Pak Piping. Dia di atas geoid pusing kan. Apa katanya kan. Makanya geoid itu praktisnya didekati dengan MSL gitu. Bahasa itu bahasa dapur orang geodesi lah. Ya, betul. Ya. Kalau kamu ngomong keluar, pokoknya pakai bahasa yang bisa mereka pahami tapi benar. Itu konteksnya ya. Mungkin tambahan Pak. Boleh? Ya Pak, ada Pak Andri udah oke. Sudah di rumah Pak. Oke, Pak Andri, silakan. Ya baik.
Saya sih tadi apa yang diinformasikan oleh Pak Piping, Pak Darman itu ya, mohon itu dicermati konsepnya. Tapi sebenarnya ini tuh ada tujuan. Nah, tujuannya tuh seperti ini, bahwa nanti Anda jangan punya persepsi atau ini ya, bahwa yang namanya sistem koordinat itu hanya satu. Jangan punya pemikiran itu. Jadi sangat tergantung nanti dalam situasi dan kondisi seperti apa, ya karakteristiknya seperti apa. Misalkan yang kemarin kan kita belajar tentang masalah sistem koordinat lokal, berarti adalah nanti sistem koordinat lokal. Tetapi Anda paham betul bagaimana menempatkan sistem koordinat lokal itu. Nah, kita belajar sistem koordinat. Begitu juga misalkan ini adalah sistem koordinat siku-siku bumi lah, ruang bumi gitu ya. Itu juga. Nah, ini buat apa? Ada manfaatnya, ada fungsinya tertentu. Nanti juga Anda berbicara, ada yang belajar tentang masalah nanti sistem koordinat toposentris. Nah, itu buat apa nantinya? Jadi, jangan sampai nanti Anda menyatakan bahwa sistem koordinat yang ada di kita tuh hanya satu, enggak gitu. Jadi tergantung nanti pemanfaatannya ya. Ya. Nah, kenapa belajar yang namanya sistem koordinat tuh buat itu sebenarnya tuh. Jadi begitu misalkan Anda di lapangan nih, kalau seandainya saya akan mengukur nanti ya atau menentukan posisi. Nah, kira-kira referensinya mau sistem koordinat yang mana? Begitu misalkan ada di lapangan, apakah bisa menggunakan siku-siku ruang bumi ini ya? Bisa tidak gitu? Atau misalkan saya menggunakan toposentris. Nah, kira-kira seperti itu nantinya. Ya, ada nanti kebutuhan praktis dan kemudian kebutuhan untuk riset lah atau penelitian yang di dalam. Dan untuk kebutuhan komputasi, ya. Betul Pak. Nantinya komputasi, betul. Dan itu biasanya sudah di dalam software, nggak kelihatan. Betul. Sudah ikut di dalam software, kita nggak tahu gitu konsepnya apa. Nah, makanya kita belajar ini itu adalah salah satunya itu sebenarnya tuh. Jangan sampai wah ini saya punya koordinatnya lintang bujur. Nah, nanti kalau ditanya koordinat lintang bujur itu apa sih? Gitu. minimal bingung gitu ya. Nah, kira-kira Anda bisa menempatkan itu gitu. Itu saja mungkin Pak Bimbing ya. Ya, terima kasih Pak Andri. Pak Bimbing. Ya. Tolong ditambahkan tentang pengertian geosentrik gitu. Ya. Karena pengertian geosentrik kan titik pusat koordinat. Ya. X, Y, Z itu dia dianggap berimbit dengan pusat bumi. Ya. Sedangkan jadi kalau kita bicara lintang bujur geodetik hasil pengamatan GPS gitu misalkan, itu pasti geosentrik. Jadi pengertian geosentrik itu tidak X, Y, Z saja. Ya. Ya, makasih Pak. Ya, sami-sami. Ya, jadi mohon dipahami ya, mengapa kita menggunakan sistem koordinat yang berbeda. Ya, ada teknologi, ada pemanfaatan, ya macam-macam untuk kepentingan pengguna peta, ada kepentingan apa melakukan hitungan-hitungan segala macam itu masing-masing punya ini sendiri lah, ciri sendiri gitu ya. Nah, itu mohon dipahami, nanti kita dalam perjalanannya nanti mudah-mudahan akan lebih menjelaskan ya apa yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Mungkin itu dulu ya, kita masih punya waktu sedikit nih Pak Andri tentang tugas. Monggo saya serahkan ke Pak Andri untuk tugasnya, apa penjelasan tugas yang pertama. Enggak, saya stop share dulu. Ya. Baik, di stop aja Pak. Sudah. Recordingnya di stop aja. Oh, di stop.